Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Final match alias pertandingan final. Mungkin itu ya yang ada di benak pikiran dari para pendukung Persib Bandung. Betapa tidak wajar. Karena jika Persib mampu menang di laga ini, maka Persib dipastikan akan back to back juara musim ini. Apapun hasilnya Dewa dan Persebaya itu tidak berpengaruh asal Persib bisa memenangkan laga kali ini. Tapi ini mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan. Apakah akan di laga ini Persib menentukan juaranya atau mungkin tertunda ke pekan 32? Sebab lawan yang akan dihadapi adalah tim yang tengah naik daun. Tim dengan satu-satunya pelatih lokal di Liga 1 musim ini tapi lagi melejit ke papan atas, yakni Malut United. Nah, makanya kita akan bahas nih pertandingan pekan ke-31 antara Malut United lawan Persib Bandung. Pertandingan penentuan apakah Persib akan rayakan juara di Ternate atau mungkin tertunda dan akan rayakan juaranya di Bandung di pekan 32 lawan Barito Putra. Kita akan coba simak nih bagaimana intrik dan juga persiapan kedua pelatih di kedua kesebelasan dalam menghadapi partai yang syarat gengsi sih. Yang satu tim promosi, yang satu tim juara bertahan. Promosi tapi lumayan, bukan lumayan sih, sangat bagus musim ini. Dan ini menarik ya, karena rekor pertemuannya juga nggak terlalu banyak juga antara Malut United kontra Persib Bandung. Tapi seperti biasa, kita bedah persiapan kedua tim dan kedua pelatih dalam mempersiapkan laga kali ini, dan ada siapa aja sih pemain yang akan absen di laga kali ini. Saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga yang mungkin paling akan ditunggu-tunggu ya oleh bobotoh sealam dunia katanya, antara Malut United kontra Persib Bandung di pekan 31. Laga final, laga puncak, laga terakhir, laga penentuan alias laga menuju juara. Itulah sebutan dari para pendukung Persib di pekan 31 ini. Wajar, harapan dan angan-angan serta impian back-to-back juara sudah di depan mata. Persib cuma butuh 3 poin di laga ini, maka Persib sudah dipastikan juara Liga 1 musim ini. Apapun hasil dari Dewa United atau Persebaya. Ya, inilah pekan 31 BRI Liga 1 2024-2025 Malut United kontra Persib Bandung. Para pendukung Persib sangat pede dan sangat yakin Persib akan memenangkan laga ini dan akhirnya back to back juara. Padahal kalau buat kami pribadi justru ini salah satu laga terberat Persib di akhir kompetisi. Ya meskipun kita tahu rekor pertemuan jelas memihak Persib, sebab di pertemuan pertama Persib mampu unggul atas Laskar Kiraha dengan skor 2-0. Tapi itu kan di kandang Persib, dengan catatan pula Malut Unitednya masih meraba-raba. Tapi kalau buat kami pribadi di sisa 4 laga ini justru Persib itu harus benar-benar ekstra waspada. Kenapa demikian? Yang pertama, mungkin saja ada pihak-pihak yang belum mau Persib juara, atau istilah kasarnya ntar dulu deh. Ya kalau sekarang juaranya di sisa 3 laga ini, nih kompetisi gak bakalan rame, gak bakalan ada yang nonton di Liga 1 kalau udah ketahuan juaranya gitu kan. Yang kedua, ini yang paling kami takutkan, mungkin saja ada pihak-pihak yang berpikir sekarang kalian boleh hore-hore, tapi tunggu dulu di 4 laga sisa kalian akan kami bikin kalah dan kalian gagal juara. Itu yang justru lebih kami takutkan. Itulah kenapa kami selalu mewanti-wanti pada seluruh elemen Persib, baik itu manajemen, pelatih, pemain, bahkan supporter Persib agar tetap fokus, kawal, dan jangan boleh kita lengah. Ingat, ini adalah Liga Konoha yang dari zaman kuda gigit besi itu udah disetting sedemikian rupa. Jadi tetap fokus ya. Oke, kita akan coba bahas beberapa kemungkinan dulu. Yang pertama, seandainya Persib menang di laga ini, apakah akan ada perayaan juara di Ternate nih? Seperti penyerahan hadiah dan lain-lain. Kami rasa nggak juga sih, sebab
Kemarin itu ada ya sempat tersiar kabar kalau katanya warga Ternate atau supporternya Maluku United ini nggak mau nih Persib rayakan juara di Ternate. Lalu yang kedua juga ada permintaan mungkin dari pihak ya penyelenggara kali ya, kalau pengennya Persib itu gelar penyerahan hadiah atau piala itu nanti di Bandung. Tapi yang kita nggak tahu ya, ini baru sebuah kemungkinan, apakah kalau Persib menang di sini tuh pialanya langsung diberikan di Ternate itu atau nanti nunggu di Bandung kali ya. Maluku United bukanlah tim yang mudah ditaklukkan oleh Persib di putaran 2 ini. Bahkan di putaran 2 ini Maluku United belum pernah alami satupun kekalahan. Dari 12 laga itu terakhir kali Maluku United itu kalah di mana ya? Di putaran pertama pekan 17 lawan Madura United. Setelah itu tim ini tuh belum pernah lagi loh rasain yang namanya kekalahan. Dari 12 laga di putaran 2 ini, Maluku United itu raih 8 kemenangan dan 4 kali hasil imbang. Dan satu-satunya tim di putaran 2 ini yang belum pernah kalah loh ya. Buat kami ini pencapaian yang sangat luar biasa. Padahal Maluku United ini satu-satunya tim di Liga 1 yang masih menggunakan pelatih lokal. Nah, mungkin akan jadi pertanyaan, apa sih yang bikin Maluku United ini sangat stabil di putaran 2 ini? Bahkan sebenarnya dari putaran pertama juga stabil sih. Tentu saja faktor utamanya adalah uang, duit, fulus, money alias doku. Pemain bola itu simple. Selama uangnya lancar, ya semuanya akan lancar. Makanya wajar Maluku United itu bisa bertahan sejauh ini dan kemungkinan bisa mendatangkan sejumlah pilar penting Persib musim depan, sebab tim ini ya keuangannya sangat stabil loh ya. Bahkan di saat tim lain yang katanya tim besar atau banyak tim di Liga 1 kesulitan ekonomi dan nunggak gaji, Maluku United justru sebaliknya baru saja mendapatkan kucuran dana segar 5 miliar rupiah lebih dari sponsor utama mereka, Mineral Trobos. Gimana nggak sejahtera tuh pemain? Makanya ya kalau zaman sekarang masih ada yang komentar pada pemain, kok mau sih main di tim yang baru muncul, tim yang baru lahir, tim yang baru terkenal? Zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Maluku United memang belum terkenal, tapi zaman sekarang itu yang dilihat para pemain itu bukan masalah terkenal nggak terkenalnya, tapi yang dilihat adalah duitnya dulu. Pemain bola zaman sekarang itu akan mikirnya gini, daripada main di tim yang katanya punya nama besar, tim yang katanya tua di tanah air, tim yang katanya followersnya banyak, tim yang katanya diakui di Asia dan dunia, tapi nunggak gaji, yang mendingan main di tim kecil tapi gaji gede dan lancar. Itulah yang dipikirin para pemain bola saat ini. Nah, dengan gaji yang lancar inilah gaya permainan tim Maluku United itu sangat atraktif. Dengan gaya ngotot khas Maluku ya, cepat, ngotot, determinasi, dan atraktif adalah gaya ciri khas permainan tim-tim asal Maluku. Pelatih Maluku United, Imran Nahomadori sendiri sempat mengatakan dirinya tuh nggak mau peduli dan nggak mau tahu ya apakah Persib itu mau juara atau enggak ya. Sebab menurut Imran itu dia ini cuma fokus di timnya aja. Meskipun saat ini udah banyak banget tawaran yang masuk ke dia buat ngelatih tim lain, tapi Imran ini kekeh dan akan tetap setia pada Laskar Kira. Ya gimana nggak setia, wong gaji aman lancar kok. Nah, lalu bagaimana persiapan Maluku United dalam menjamu Persib Bandung di pekan 31 ini? Sebenarnya secara skuad tim ini full tim. Gak ada yang banyak pemain cedera, cuma kehilangan Manahti Lestusen aja yang akumulasi. Sisanya 8 pemain asing fit dan gak ada satupun pemain yang cedera. Uniknya, meskipun Maluku United ini tengah mengincar sejumlah pilar penting Persib, tapi di laga ini menurut Imran Nahomadori dirinya nggak melihat hal itu. Dirinya nggak melihat para pemain Persib ini bakalan main ya setengah hati lawan Maluku United, tapi dirinya tetap melihat Persib ini akan tampil ngotot di laga ini. Makanya dia meminta pada para pemain Maluku United untuk main habis-habisan di laga ini, sebab tujuan Imran cuma satu, yakni 3 poin di laga ini dan tetap bertahan di 4 besar.
Imran pun tahu sejumlah pemain Malut United pun tengah didekati oleh Persib, bahkan kemungkinan akan pindah ke Persib seperti duo Sayuri, Freds Butuan, Fredian Wahyu, serta Alius Slamet dan juga lain-lain. Tapi Imran yakin para pemain Malut United ini adalah para pemain sepak bola profesional, di mana dalam hati seorang pemain sepak bola profesional, selama dia masih ada kontrak dengan klubnya dan diperintahkan main habis-habisan oleh pelatihnya, ya harusnya nggak ada alasan buat main setengah hati. Itu menurut Imran Nahumaruri. Jadi ya kemungkinan dengan situasi seperti ini, seperti inilah susunan pemain yang akan dipakai oleh Imran Nahumaruri. Di bawah Mister ditempati oleh Dida, duet center back Cecu Meneses dan Wahyu Prastio, bek kiri Yance Sayuri dan bek kanan Fredian Wahyu. Duet cangkar Webemar Angulo dan juga Ahmad Wadil. Sisi sayap Yakob Sayuri dan Sony Nurde. Sementara ujung tombak ditempati oleh Diego Martinez dan Adriano Castanheira. Sementara Persib Bandung datang ke Ternate dengan skuad yang sebenarnya hampir sama sih dengan dua laga sebelumnya, yakni sejumlah pemain masih absen. Nah, khusus untuk Nick Kuipers, kami ralat ya soal ucapan kami di fakta di balik laga yang kami bilang Nick Kuipers dapatkan kartu kuning ke-8 di laga itu. Padahal kami lihat sekarang itu cuma kartu kuning ke-7 karena satunya itu kartu merah. Jadi kami salah lihat ya. Nah, itu yang membuat Nick Kuipers kemungkinan akan tetap main di laga ini. Tapi yang pasti yang belum bisa main adalah Rezaldi Hanusa, Deddy Kusnandar dan juga Rahmat Irianto. Untuk David Da Silva sebenarnya udah latihan sih kemarin, tapi masih diragukan kata Boyan Hodak apakah bisa ditampilkan di laga ini atau tidak. Selebihnya ya seperti yang kemarin-kemarin ya. Nah, justru yang jadi perhatian sekarang adalah Ciro Alves dan Beckham Putra. Ini ada kabar, bukan kabar sih, kemarin saat latihan usai diliburkan sehari, Ciro dan Beckham ini tampak nggak hadir dalam latihan. Ya menurut Boyan Hodak sih katanya ada sedikit benturan nih di Ciro Alves dan juga Beckham Putra ya. Meskipun Hodak tetap yakin akan pulih sebelum nanti melawan Malut United. Nah, ini yang akan jadi perhatian para bobotoh adalah soal Ciro Alves yang katanya akan ke Malut United. Apakah laga ini akan dipainkan, dipasang atau enggak ya? Kalau buat kami pribadi tetap dipainkan lah kalau selama dia enggak cedera. Kenapa demikian? Karena Ciro Alves masih tercatat sebagai pemain Persib dan liga pun belum kelar loh ya. Apalagi di Malut United pun Ciro Alves kan belum diperkenalkan. Jadi ya pasti dia akan tetap dipasang kalau memang nggak cedera. Cuman kan jadi pertanyaannya, apakah mainnya akan sengotot dulu atau main setengah hati? Bukan cuma Ciro sih, seperti Nick Kuipers ataupun Gustavo Franca, Tyrone Del Pino dan David Da Silva kalau main lo ya. Apakah akan main fight atau secara ngotot lawan Malut United atau main setengah hati? Itu yang baru kita akan cari tahu nanti dalam pertandingan. Karena kan ada dua kemungkinan ya, bisa aja mereka mungkin mainnya setengah hati karena lawan tim yang mungkin musim depan akan dibela mereka. Tapi ada juga kemungkinan begini, mereka main setengah hati lawan Malut karena inginnya nanti menangnya lawan Barito aja dan dirayakan juaranya di Bandung. Tapi kan kembali kami katakan semuanya tergantung dari Boyan Hodak. Ketika Boyan menyatakan kepada para pemainnya untuk fight alias tarung, ya mau nggak mau para pemain pun harus fight dari awal sampai akhir. Jadi justru buat kami gini loh, yang menarik perhatian kami adalah soal Boyan Hodak. Apakah Boyan Hodak ini ingin 3 laga sisa dia ini nyantai? Apakah masih ingin tetap ngotot di sisa laga? Itu kan tergantung dia. Kenapa demikian? Jika Persib menang atas Malut United di pekan 31 ini, otomatis kedepannya Boyan Hodak bisa nyantai dong. Dan mungkin saja dia bisa mencoba pemain-pemain yang jarang dipakai nih, seperti Zulkifli ataupun juga Azikri, Ferdi dan lain-lain lo ya. Dan ini penting agar musim depan Boyan Hodak bisa melihat nih kerangka tim yang akan dipakai dan pemain-pemain mana yang bisa dipertahankan di Persib. Nah, itu kenapa kami pikir Boyan Hodak masih akan tetap ngotot di laga ini. Demi 3 laga sisanya dia ini bisa nyantai nih, bisa ngeracik ngerombak sono sini pemain dan bisa menentukan kerangka tim musim depan. Jadi sebenarnya pola permainan yang akan diterapkan Boyan Hodak di laga ini tuh sangat simpel dan mudah ditebak sebenarnya. Jadi kalau dari awal pertandingan Hodak sudah menginstruksikan para pemain Persib untuk main ngotot, ya ini ada 2 kemungkinan nih kenapa Hodak dari awal pengen ngotot nih. Yang pertama, Hodak pengen Persib menang di laga ini dan mengakhiri juara lebih cepat. Yang kedua, memang
Hodak ingin menguji nih seberapa hebat sih kualitas para pemain Malut United yang kemungkinan musim depan bisa diambil Hodak ke Persib. Tapi kalau dari awal pertandingan Hodak sudah menginstruksikan para pemain Persib untuk bermain santai dan mid block alias bertahan, yaitu pun ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini memang strategi ya buat meredam agresivitas dari Malut United, karena kita tahu Malut United ini sangat agresif dan mungkin saja Hodak ini memerintahkan kita main bertahan dulu deh buat nyari celah. Yang kedua, kenapa Hodak menginstruksikan main bertahan? Ya mungkin saja ada perintah nanti aja juaranya di Bandung kali ya. Makanya kita lihat apakah di laga ini sejak awal Persib main ngotot atau main santai. Tapi dari informasi di internet dan berbagai wawancara Hodak, di laga ini sendiri ada beberapa hal yang Hodak takutkan sebenarnya. Yang pertama itu Hodak mengeluhkan soal jarak yang sangat jauh dari Bandung ke Ternate ya. Jadi Persib itu kalau mau ke Ternate itu harus transit berapa kali ya? 3 kali ya, dari sini ke Jakarta, dari Jakarta itu nggak langsung ke Ternate. Itu membuat pemain kelelahan katanya. Yang kedua yang dikeluhkan oleh Boyan Hodak adalah skuad yang nggak pernah lengkap. Bahkan dari awal musim ya Persib ini nggak pernah full tim loh. Selalu ada aja pemain yang absen, selalu ada pemain yang cedera loh. Yang ketiga yang ditakutkan Boyan Hodak di laga ini adalah kekuatan besar Malut United. Hodak ini sangat hafal loh ya, tim manapun, tim siapapun kalau didukung dengan finansial alias duit yang cukup mumpuni, ini akan mengerikan. Hodak ini lebih memilih bermain melawan tim yang besar yang punya nama tapi lagi kesulitan ekonomi, ketimbang melawan tim kecil tapi ekonominya kuat. Karena kita tahu lah, Hodak tahu lah, tim kecil tapi keuangannya kuat ini mainnya akan super ngotot dan sangat berbahaya. Jadi dengan segala permasalahan yang akan menghampiri Persib melawan Malut United ini, kira-kira kemungkinan seperti inilah yang akan dipasang oleh Boyan Hodak di Ternate nanti. Di bawah Mister masih ditempati oleh Kevin Ray Mendoza. Duet center back ditempati oleh Nick Wipers dan Gustavo Franca. Bek kiri Edo Febriansa dan bek kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar masih ditempati oleh Maklok dan Adam Alis. Sisi sayap masih Siro Alves dan Beckham Putra. Sementara ujung tombak ya kemungkinan Gerven Castanir yang ditopang oleh Tyrone Del Pino. Laga Malut United kontra Persib Bandung ini rencananya sih akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jumat 2 Mei 2025 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah alias waktu Ternate ya, dari Stadion Kiraha Ternate. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa coba kami kulas sebelum laga atau jelang laga di pekan ke-31 antara Malut United kontra Persib Bandung. Pekan yang bisa dibilang H2C, harap cemas bagi pendukung Persib Bandung. Apakah akan mulus langsung jadi juara back to back, atau mungkin harus menunggu dulu nih ke pekan 32, atau mungkin ya nggak tahu ya. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini dan ada apa yang terjadi di laga antara Malut United kontra Persib Bandung? Seperti biasa, itu semua kita akan nanti bedah di fakta di balik laga usai laga ini. Makanya jangan kemana-mana, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Makasih banget yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.